Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Info Bandung. Kali ini kita akan berbincang kepada Raudatul Jannah ya yang ada di sana. Nanti kita akan cek untuk bisa bergabung bersama. Nanti kita akan menanyakan bagaimana sih bisnis dari Raudatul Jannah ini seperti apa saja. Yang nanti akan di sana yaitu Bapak Anton. Ya, sebelumnya kita sapa dulu. Siapa selamat datang, selamat bergabung di channel Info Banua yang kali ini kita IG live bersama Raudatul Jannah. Sudah tergabung bersama kita yaitu yang luar biasa Bapak Anton. Apa kabar? Salam. Waalaikumsalam, Bang Badri. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, pertemuan kita. Ya. Alhamdulillah. Kita kenalkan dulu Pak Anton. Ya, Pak Anton ini adalah wirausahawan yang sangat sukses di bidangnya dan kebetulan ada usaha beliau yaitu adalah Alkah Muslimin ya, yaitu Raudatul Jannah. Terus kemudian beliau juga memiliki usaha lain yaitu Raudatul Muhibin ya, yaitu adalah perumahan atau hunian syariah yang ada di Banjarbaru kalau nggak salah ya. Betul ya Pak Anton ya? Betul, Bang. Oke, alhamdulillah. Tapi suara kami gimana Pak? Kedengaran cukup ini? Alhamdulillah, cukup jelas, Bang Badri. Alhamdulillah. Baik, Pak Anton. Gini nih ya, dari Sanak Info Banua Barataan, kadang ada pertanyaan nih yang mereka belum tahu ya tentang apa sih itu Raudatul Jannah. Nah, mungkin Pak Anton silakan menjelaskan apa bisnis yang Pak geluti sekarang yang bernama Raudatul Jannah. Silakan, Pak. Baik, Bang Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terkait pertanyaan dari Sobat Info Banua, apa sih Raudatul Jannah ya Bang Badri ya? Jadi Raudatul Jannah ini adalah konsep pemakaman Bang Badri. Jadi pemakaman Islami, Muslim yang kita punya konsep secara modern. Dari segi pemakamannya, dari segi kerapiannya, tertata rapi. Kemudian sebenarnya kita juga mengambil konsep di pemakaman Baqi di Madinah. Seperti itu Bang Badri. Jadi lebih ke arah jadi dia sama semua konsep pemakamannya ya, tidak berbeda. Kemudian tertata rapi, kemudian mudah diziarahi karena di masyarakat Kalsel kan mereka suka berziarah. Jadi di pemakaman kami itu sangat didukung dan insya Allah sangat mudah sekali berziarah di pemakaman kita. Mungkin seperti Bang Badri untuk konsep pemakaman kita. Oke, Pak. Terima kasih penjelasan Pian mengenai apa itu Raudatul Jannah. Nah, ini ada pertanyaan pulang dari buhan kami. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa diberi nama Raudatul Jannah? Nah, kira-kira apa maknanya? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi kenapa kita beri nama Raudatul Jannah? Karena sebenarnya pada artinya kan Raudatul Jannah itu adalah taman-taman surga ya, Bang Padri. Jadi harapan kita sebenarnya dengan nama Raudatul Jannah tadi, taman-taman surga, semoga itu bisa menjadi kembali doa untuk para muslimin yang bermakam di sana, semoga bisa menjadi taman-taman surga untuk mereka yang bermakam di situ. Insya Allah seperti itu harapan kita. Sebenarnya doa untuk kita kembali. Amin, insya Allah. Wah, insya Allah. Jadi bagus banget Pak lah, jadi Raudatul Jannah ingat dari Amin. Namanya. Insya Allah. Terus kemudian Pak, nah sejak kapan Pak berdiri Raudatul Jannah ini Pak? Ya Bapak launching lah dari pertamanya atau bagaimana? Iya, Raudatul Jannah ini Bang Padri kita berdiri sejak 2 tahun lebih yang lalu lah. Jadi mungkin sekitaran akhir-akhir pandemi tahun 2021.
Kalau nggak salah di bulan Juli kita launchingnya 2021. Sudah 2 tahun, Bang Fajri. Sudah 2 tahun, alhamdulillah. Dan bagaimana Pak sambutan masyarakat Pak mengenai Raudatul Jannah ini, Pak? Alhamdulillah, jadi sangat bagus sekali dan sangat luar biasa sekali sambutan masyarakat, dan terbukti dari penjualan kita ini sudah dimiliki hampir 1.000 kapling oleh warga Banua, Pak, di Kalimantan Selatan, terutama khusus di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Alhamdulillah bagus sekali respon mereka. Oke, 1.000 kapling ya. Nah, biasanya kapling ini kan untuk tanah nih Pak, untuk hunian perumahan nih Pak ya. Nah ini Betul. Hunian masa depan begitu Pak ya. Betul, Bang Fajri, Masya Allah. Oke, baik Pak. Jadi boleh Pak ceritakan kira-kira bagaimana Pak sistemnya Pak? Mungkin dari awal orang misalkan mendaftar, terus kemudian prosesinya dan sebagainya, kira-kira apa saja nih yang diberikan layanan oleh Raudatul Jannah? Jadi untuk sistem pemakamannya sendiri itu sesuai dengan syariat Islam, Bang Fajri. Artinya kita menyesuaikan syariat Islam, kemudian juga kita mengacu kepada peraturan MUI ya, bahwa ada aturan-aturan yang diatur mengenai pemakaman di MUI. Nah, untuk kepemilikan itu kita juga menyediakan berbagai macam fasilitas. Jadi untuk pembayaran bisa secara tunai maupun secara kredit. Jadi sangat mudah sekali lah intinya kalau mau memiliki Al-Qahiratul Jannah, Bang Fajri. Tapi kreditnya tentunya syariah malah. Oh, kreditnya sesuai syariah. Insya Allah sesuai syariah. Tanpa riba, insya Allah. Riba, alhamdulillah. Terus kemudian Pak, apakah nih Pak, kadang-kadang kan ada pertanyaan nih Pak ya. Jadi Raudatul Jannah nih apakah kalangan muslim tertentu aja Pak? Ya misalkan kita tahu kan ada beberapa kalangan yang ada di lingkungan kita ya kan. Jadi misalkan apakah golongan A, golongan B, segala macam, atau misalkan semua golongan bisa mendaftar menjadi nasabahnya Raudatul Jannah. Oke, baik Bang Fajri. Jadi alhamdulillah di Raudatul Jannah sendiri kita tidak membatasi selama masyarakatnya muslim. Suaranya gitu. Lah semuanya dari kalangan saya sebut saja ya, dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan yang lain. Selama mereka muslim itu kita welcome Bang Fajri di sini, karena kita tidak membatasi untuk golongan, karena memang kita menjual untuk masyarakat muslim. Seperti itu Bang. Iya. Kira-kira. Baik, ini terbuka Pak ya buat siapa saja selama dia adalah seorang muslimin atau muslimah itu boleh menjadi nasabah dari Raudatul Jannah. Betul Bang Fajri. Alhamdulillah. Ya. Terus kemudian Pak, nah fasilitas apa aja Pak yang diberikan Raudatul Jannah kepada nasabah atau misalkan keluarga mereka yang misalnya dalam hal ini meninggal dunia dan sebagainya. Silakan. Konsep modern. Beberapa fasilitas-fasilitas ya, diantaranya fasilitasnya adalah kita menyediakan jasa pemandian untuk si mayit kan. Jika keluarga misalkan mereka tidak punya pengalaman atau mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan proses pemandian, kita menyediakan jasanya Bang Fajri. Kemudian dari segi fasilitas yang lain seperti penggalian kubur kita sudah menyediakan. Kemudian fasilitas ambulan, kita juga menyediakan ambulan untuk menjemput dan mengantar ke pemakaman. Nah, di antara fasilitas yang lain juga kita menyediakan jasa konseling, Bang Fajri. Kita bekerja sama dengan konseling Qurani Banjarmasin, ya, jasa konseling Banjarmasin kita menyediakan secara gratis. Jadi nanti nasabah yang membeli Al-Qahiratul Jannah, mereka berhak mendapatkan jasa konseling, bisa konseling keluarga, bisa konseling pribadi, dan juga bisa konseling
konseling tentang kematian. Mungkin di antara mereka ada yang ingin keluarganya mengingat kematian. Nanti konseling kita akan datang ke rumahnya. Kita akan bikin janji, kemudian akan diberikan nasihat-nasihat tentang kematian. Ataupun juga di antara mereka yang misalkan keluarganya ada meninggal orang tuanya, nanti keluarganya akan diberikan konseling, Bang Fajri, untuk nasihat-nasihat bagaimana sebaiknya ketika kita sudah keluarganya meninggal, apa yang perlu dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Ya, itulah tadi jasa konseling, tadi termasuk fasilitas dari Raudatul Jannah. Seperti itu Bang Fajri. Wah, jadi mantap. Benar lah. Jadi Insya Allah. kalau ulun ibarat biasa kan orang berduka Pak ya. Jadi kalau orang berduka itu kadang tiba-tiba misalnya wallahu alam misalnya terjadi ada salah satu keluarga kita meninggal, baik misalnya orang tua atau siapapun. Jadi kadang bingung lagi malah. Betul Bang Fajri. Jadi kita sudah menyiapkan dari A sampai Z-nya. Jadi misalkan dari mungkin beberapa masyarakat, mungkin teman-teman yang mereka kebingungan ya pada saat keluarganya meninggal, tinggal telepon kita saja, hubungi kita saja. Insya Allah nanti kita akan persiapkan semuanya dari pemandian, sholat, sampai penjemputan, sampai ke pemakamannya, proses pemakamannya semua sudah kita sediakan. Jadi mudah-mudahan memudahkan masyarakat di Banjarmasin dan wilayah sekitarnya ketika mereka mengalami musibah kematian. Seperti itu Bang Fajri. Oh ya, bagus sekali Pak. Ini suatu metode yang benar-benar menurut kami ini modern. Jadi modernnya itu bukan berarti kita menjual alkah terus kemudian lepas gitu aja Pak ya. 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 Menyediakan jasa layanan yang lain-lainnya. Karena ini tujuannya untuk memudahkan Bang Fajri, memudahkan masyarakat. Insya Allah seperti itu. Kalau misalkan ini Pak, untuk yang berziarah bagaimana Pak? Apakah ada aturan atau bagaimana? Untuk yang berziarah mereka sesudah meninggal atau bagaimana? Ya. Kalau berziarah, insya Allah kita tidak memiliki aturan yang kepada masyarakat sendiri. Jadi mereka melakukan kegiatan karena memang di masyarakat Kalsel sudah menjadi kebiasaan mereka ya berziarah. Jadi insya Allah mereka sudah mengerti bagaimana cara berziarah yang benar. Nah kami tinggal mungkin di kami tidak ada aturan khusus Bang Fajri. Yang jelas kita dilakukan sesuai dengan syariat Islam saja. Sebelumnya ulun menyampaikan karena sinyal mungkin ya gangguan ya Pak Anton agak sedikit putus-putus, nanti mohon maaf ya hubungan sama info Banua bertahan, jadi sinyalnya mungkin putus-putus. Nanti kita akan juga berikan kesempatan Pak Anton kalau misalkan pada closing juga nanti akan menambahkan apa yang kurang-kurang dari yang sudah kita wawancara. Oke Pak Anton, ulun menakan masalah harga nih. Oh, jadi harga siap Bang Fajri. Ada sedikit berapa harga boleh dibuka? Iya. Bang Fajri, oke. Masalah harga insya Allah sangat terjangkau Bang Fajri. Jadi dari fasilitas yang kita tawarkan, dari tempat parkir yang sangat luas sekali Bang Fajri, kemudian jalannya juga di dalam alkah itu kan sudah paving Bang Fajri. Jadi sangat mudah. Dan insya Allah sangat memudahkan lah, baik dalam proses pemakaman maupun dalam proses ziarah. Nah untuk harga sendiri kita ada 4 harga Bang Fajri, karena ada 4 blok ya. Jadi ada blok A itu harganya kita tawarkan di 12.500.000, di 10.500.000, untuk blok C di harga 9 juta rupiah Bang Fajri, kemudian blok D 8 juta. Nah itu masing-masing punya fasilitas yang sudah di-include-kan di sana Bang Fajri. Oh, iya. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman, iya Bang? Apakah seperti perumahan Pak, yang misalkan di Hook itu lebih mahal atau di tengah lebih murah atau bagaimana Pak? Oh ini kita sama Bang Fajri. Jadi tidak ada fasilitas Hook. Di Hook atau di mana ketika sudah meninggal ya kita memang sudah di mana saja lah kita di ini ya diposisikan, insya Allah semua sama.
Jadi di kita tidak ada. Membedakan zona saja. Zona blok A, blok B, blok C, blok D. Itu posisi di depan, di nomor 2, nomor 3, dan paling belakang. Itu saja, Bang, yang membedakan. Oke, baik. Ya, jadi tidak seperti perumahan biasa, Pak ya, yang apa namanya ada dekat taman atau apa, itu nggak masalah ya. Yang membedakan tuh zonanya ada ya, zona A, B, dan gitu, Pak ya. Zona posisi ya saja, Bang Fajri. Baik, oke. Pak Anton, nah kira-kira nih, tolong diterangkan juga nih posisi dari Raudatul Jannah ini. Kira-kira dari Banjarmasin atau dari Banjarbaru yang ingin tahu juga nih, atau yang dari Bakti atau dari Batola, baik, yang mungkin keluarganya dimakamkan di Raudatul Jannah, di mana Pak lokasinya, Pak, yang tepat? Baik, Bang Fajri. Nah, ini salah satu kelebihan kita, Bang Fajri, ya. Lokasi kita sangat strategis. Jadi, lokasi kita di antara kilometer 22 dan kilometer 23, Bang Fajri, di Landasan Ulin. Nah, jadi di Landasan Ulin kilometer di antara 22 sama 23, itu ada akses masuk nanti, Bang Fajri. Itu di Tugu PDI, orang biasa sebut ya. Itu masuk, akses jalannya juga sudah aspal, alhamdulillah. Jadi sekitar 300 sampai 400 meter ke dalam. Jadi kalau Anda dari Banjarmasin itu sebelah kanan, kalau dari Banjarbaru sebelah kiri, dan jalan ini juga alhamdulillah Bang Fajri aksesnya juga sudah tembus ke Jalan Trikora. Nah, jadi ini memang lokasi pemakaman. Nah, posisi lokasi Alkah itu persis berada di depan lokasi Alkahnya Pemko Banjarbaru atau Banjarmasin, Bang Fajri. Jadi insya Allah sangat mudah lah ditemukan. Cukup strategis, Pak ya, karena juga ada petunjuk jalan, ada Bang Fajri, ada petunjuk jalan. Kita juga ada, kalau Anda ketik di Google Map sudah ada, Bang Fajri. Jadi tinggal Raudatul Jannah itu sudah ada di Google Map. Insya Allah sangat mudah lah menemukannya. Iya. Nah, Pak, ini pertanyaan pribadi dulu nih, Pak. Biasanya kan pemakaman itu angker, Pak. Nah, kalau kira-kira nih, kalau Raudatul Jannah, konsepnya seperti apa, Pak? Nah, jadi Bang Fajri, salah satu juga nih kelebihannya Raudatul Jannah, karena konsepnya modern ya Bang Fajri ya, dan tujuannya adalah memudahkan masyarakat atau nasabah untuk berziarah. Makanya lokasi yang kita buka itu lokasinya insya Allah tidak angker, dan lokasinya cukup nyaman karena tertata rapi. Kemudian juga kita pakai pagar keliling, jalannya sudah kita pakai paving. Jadi insya Allah ketika Anda berziarah di sana, kalau menurut saya ya sebagai pribadi tidak ada rasa angker di sana. Insya Allah akan sangat mudah. Makanya banyak masyarakat kita yang ketika mereka survei lokasi, dan alhamdulillah banyak mereka langsung berminat, Bang Fajri. Jadi mungkin salah satu kelebihan kita di situ. Karena konsepnya modern, jadi insya Allah tidak ada rasa angker. Dan itu dibersihkan terus setiap hari, Bang Fajri. Kita punya petugas kebersihan yang bekerja hampir setiap hari di sana kebersihannya. Jadi, kalaupun Anda melakukan ziarah, itu sudah ada petugas-petugas kita yang ada di sana, yang membersihkan lingkungan setiap harinya. Oke, baik Pak. Nih, selanjutnya Pak, kantor pemasarannya di mana nih Pak? Untuk kalau misalkan orang yang mau Nah, Bang Fajri, untuk kantor pemasaran, untuk operasional pemasaran kita berada di Banjarmasin. Lokasi alamatnya di Jalan Pramuka, Komplek Rahayu, Bang Fajri, Pembina 4 di Perumahan The Green Rahayu. Nah, itu lokasi kantor pemasaran kita. Iya, di situ Bang Fajri. Oke, berarti sudah ada juga Pak ya untuk kayak Bapak memiliki Instagram, sudah, atau website. Sudah Bang Fajri. Bagi teman-teman, bagi jamaah masyarakat muslim yang ingin menghubungi Raudatul Jannah, bisa menghubungi melalui Instagram, medsos kita, bisa melalui Facebook, bisa melalui TikTok juga ada ya, dan WA ataupun Telegram, insya Allah kita sudah punya. Jadi silakan menghubungi atau bisa mengakses melalui Instagram kita. Baik, Manton. Nah, perkembangan pasarnya Pak, kira-kira menurut Pian, apa Raudatul Jannah ini seperti apa pasarnya? Oke, jadi
perkembangan pasarnya kita melihat sangat luar biasa sekali Bang Fajri. Jadi dari perkembangan pemasaran kita sangat diminati, terutama dari orang-orang yang memang sudah berusia 40 tahun ke atas Bang Fajri ya. Jadi ini memang mereka sangat antusias melihat alkah kita dengan harga yang terjangkau, apalagi sistem pembayaran kita yang paling sangat diminati mereka itu bisa dikredit Bang Fajri, dan angsurannya pun sangat-sangat terjangkau. Di situ Bang Fajri saya sangat optimis sekali, dan ini terlihat dari hasil penjualan kita, dan alhamdulillah sudah saya sampaikan tadi, ini sudah lebih dari 1000 kapling Bang Fajri penjualan kita selama hampir 2 tahun inilah. Oke, kalau target pasar yang disasar ini daerah mana aja kira-kira domisilinya, Pak? Untuk target pemasaran kita di wilayah Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru, Bang Fajri, dan wilayah sebagian di Barito, Batu Kuala. Jadi memang wilayah-wilayah yang dekat dengan area pemakaman kita adalah 4 wilayah tadi. Dan memang terbukti dari pemasaran kita itu memang seputaran paling banyak memang Banjarmasin, Bang Fajri. Karena kita tahu sendiri kan permasalahan di Banjarmasin, rata-rata banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan pemakaman yang berair, ya kan, yang mereka mencari wilayah yang kering, dan kebetulan wilayah kita sangat dekat dengan Banjarmasin, dan kemudian wilayahnya juga kering, maka memang paling banyak Banjarmasin untuk market kita saat ini. Oh iya, karena mungkin keunggulan salah satunya itu karena wilayahnya kering gitu Pak ya. Ini salah satu keunggulan kita. Karena memang di Banjarmasin ya terik. Betul. Ya, di Banjarmasin kan basah Pak ya. Basah, terus kemudian agak susah untuk menanam. Betul, betul. Memang lokasi Banjarmasin memang menurut kita tidak terlalu cocok untuk pemakaman ya. Mungkin yang paling nyaman, yang paling cocok adalah wilayah Banjarbaru. Nah, jadi mungkin itu salah satu yang membuat masyarakat Banjarmasin itu yang paling banyak jadi pembeli di alkah kita, Bang Fajri. Seperti itu. Oke, kalau target Bu Hanfian mengenai usia, kayak Bapak, usia atau jenis kelamin yang kira-kira disasar, berarti itu yang paling sering membeli atau menjadi nasabah dari Raudatul Jannah. Kalau usia yang paling sering Bang Fajri di antara umur 40 tahun sampai 60 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada yang di bawah 40 tahun. Cuman yang paling banyak di atas 40 tahun. Nah, kalau untuk genre sih tidak ada, semuanya ada, perempuan ada, laki-laki ada. Jadi tidak menutup kemungkinan. Semuanya untuk kalangan laki-laki dan perempuan lah. Itu ada semua insyaallah. Baik Pak Anton, ini pertanyaan penutup malah, ini kurang lebih sekitar setengah jam kita sudah bicara, dan saya terus terang terkesan sekali dengan proses dari Raudatul Jannah, baik dari proses pemakaman ataupun lokasinya, ini luar biasa. Pertanyaan penutup kami Pak, kira-kira apa yang Pian mau sampaikan nih kepada sanak info Banua Barataan? Nah, di sini kira-kira kalau Tuhannya hendak menjadi nasabah kayak apa, ini syaratnya, atau mungkin seperti apa informasi yang lebih lanjut yang hendak Pian kabarakan gasan sanak info Banua kita nih Pak. Silakan Pak, penutup. Baik Bang Fajri, untuk penutup saya ingin menyampaikan sedikit saja, mungkin sebagai motivasi untuk teman-teman semua bahwa sebuah nasihat dari Rasulullah SAW bahwa seorang muslim yang cerdas itu adalah muslim yang paling banyak mengingat pada kematian dan paling banyak persiapannya pada kematian. Nah, posisi Raudatul Jannah di sini adalah sebagai teman Anda atau orang yang bisa membantu Anda untuk mempersiapkan kematian tersebut. Dan mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan kematian ini menjadikan kita sebagai muslim yang cerdas. Nah, untuk Raudatul Jannah sendiri, jika teman-teman ingin memiliki alkah di sini, itu sangat mudah syaratnya. Anda cuma cukup menyiapkan dua foto KTP, kemudian Anda bisa survei lokasi, bisa menghubungi lewat media sosial, kontak-kontak kami ada di medsos, semuanya ada di Instagram, ada di WA, Bang Fajri. Jadi intinya sangat mudah sekali. Tinggal motivasi kita saja. Bagaimana mungkin
bagaimana kita menjadi seorang muslim yang cerdas yang mempersiapkan kita pada kematiannya. Karena ketika kita memulai usaha ini di awal-awal Bang Fajri, itu banyak orang yang mengatakan saya belum siap mati, ya. Banyak yang mengatakan wah saya belum siap mati Pak, jangan ditawari alka. Ya pada intinya sebenarnya kita bukan menawarkan atau menyuruh Anda mati, tapi kita mengajak bagaimana teman-teman semuanya kita bersama menyiapkan untuk kematian kita yang pastinya pasti itu akan datang. Nah mungkin itu saja dari kita Bang Fajri. Mudah-mudahan semua kita mendapat keberkahan ya Bang Fajri ya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Terima Rabbal kasih Alamin. Pak Anton. Ini merupakan bisnis yang luar biasa, istilahnya berkah dunia akhirat malah. Amin. Amin, amin, amin Bang Fajri. Mudah-mudahan Mbak Raudatul Jannah tetap sukses, tetap bisa memasarkan produknya sehingga diminati oleh masyarakat yang sadar bahwa pemakaman itu harus sesuai syariah. Dan juga kalau ibaratnya di Banjarmasin dan wilayah-wilayah yang tanahnya gambut itu sebenarnya tidak cocok untuk pemakaman. Dan salah satu solusi untuk itu yaitu adalah Raudatul Jannah. Terima kasih Pak. Ulun pamit ya. Jadi atas penjelasan Bapak luar biasa benar. Jadi menjadi inspirasi juga bagi kita mengingat tentang kematian dan tidak hanya menghadiahkan kepada orang yang tercinta itu bukan hanya sekedar materi tapi juga persiapan untuk di masa depan, yaitu adalah rumah masa depan, yaitu salah satunya Raudatul Jannah. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung. Ulun ucapkan sama-sama Bang Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sanak info Banua Sabarataan, demikian tadi Ulun Mahabharatan bersama Bapak Anton dari Raudatul Jannah, yaitu Alkah Pemakaman Muslimin. Terima kasih atas perhatian pian berataan. Ulun pamit undur, Ulun Fajri Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siaran kami yang berikutnya.